بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita masih dalam jawaban pertanyaan tentang 3 prinsip dan 3 pokok yang wajib untuk diketahui oleh seluruh manusia, yaitu berilmu tentang Allah, berilmu tentang agamanya, dan berilmu tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang 3 permasalahan ini dikenal dengan masailul qabr, masalah-masalah yang akan ditanyakan di saat seseorang meninggal dan mengalami suatu alam, wa huwa alamul barzakh. ثم قال المؤلف رحمه الله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pengenalan seorang hamba kepada nabinya sebagai poin yang ketiga, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadza huwa al-aslu ats-tsalits. Ini adalah merupakan pokok yang ketiga. Wa huwa ma'rifatul insani nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu pengenalan seseorang terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tahsulu bi dirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dilakukan dengan cara mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kehidupan beliau, biografi beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi min al-ibadah, dan apa yang diamalkan oleh beliau berupa ibadah, wal akhlaq, dan akhlak, wad da'wati ila Allah azza wa jal, berdakwah jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wal jihad fi sabilih, berjihad di jalan Allah, wa ghairi dzalika min jawanib hayatihi alaihi salatu wassalam, dan yang lainnya dari sisi-sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga untuk mengetahui seluruhnya ini, tinggal kita kembali kepada Al-Quran, menengok isi yang terdapat di dalam Al-Quran, dan menengok pula kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika sebagian dari kalangan para sahabat bertanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jawaban dari Aisyah kecuali beliau menyatakan, karena khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka seluruh yang terdapat di dalam Al-Quran berupa makarimul akhlak, itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seluruh yang terdapat di dalam Al-Quran berupa perkara-perkara tauhid wa manhajul hayah, itulah metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula dengan cara mempelajari sirah yang sahih, yang sabit, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak awal beliau lahir dan tanda-tanda yang terjadi ketika beliau lahir sampai kemudian beliau meninggal. Di dalamnya terdapat ibrah yang sangat besar bagi kita yang ingin mengenal Rasulullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sikap beliau terhadap kaum musyrikin, sikap beliau dengan para sahabat. Di sana kita akan mendapatkan satu manhaj yang kamil terhadap kehidupan dan mauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Naam. Dan di sana banyak daripada kisah-kisah ataukah kitab-kitab sirah yang dikarang berkenaan tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kitabnya Muhammad bin Ishaq. Beliau dikenal salah seorang perawi yang meriwayatkan kutubus sirah, kitab-kitab sirah nabawiyah, dan juga maghazi tentang peperangan-peperangan yang terjadi. Kita baca itu asal riwayat beliau, selama beliau menyebutkan dengan tasrih bitahdits, ya, maka riwayatnya hasan, bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, beliau adalah seorang hasanul hadis. Dan demikian pula kitab sirahnya riwayat-riwayat dari Ya'qub bin Ibrahim Az-Zuhri. Juga kita bisa mendapatkan riwayat-riwayat mengenai sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab sirahnya Ibnu Hisham yang masyhur, juga di dalamnya disebutkan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dari kitab-kitab sirah ini tidak luput dari riwayat-riwayat yang lemah, bahkan ada juga terkadang disebutkan riwayat-riwayat yang sangat lemah dan batil. Akan tetapi di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Dan sebahagian dari kalangan para ulama, mereka mencoba untuk mengarang suatu kitab sirah yang di dalamnya dinukilkan riwayat-riwayat yang diusahakan untuk disaring dari adanya hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di antara kitab tersebut adalah kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau semenjak di saat beliau masih hidup, beliau sempat menyebutkan ta'liqat dan menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih dari kitab sirahnya Ibnu Katsir. Naam, dan beliau sebutkan riwayat-riwayat yang sahih dan beliau pisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Akan tetapi sayang sekali beliau telah meninggal sebelum beliau menyempurnakan kitab tersebut. Yang satu jilid kecil itu pun baru sampai, yakni belum sampai kepada di saat beliau diangkat menjadi Rasul. Baru pada, sudah diangkat jadi Rasul, baru pada saat awal-awal berdakwah begitu, masuk Islamnya Umar dan seterusnya. Dan di sana juga ada kitab-kitab sirah yang lain. Ada kitab Sahihus Sirah An-Nabawiyah. Saya lupa siapa yang pengarangnya, 2 atau 3 jilid. Dan disebutkan takhrij dari riwayat-riwayat tersebut. Ada pula kitab yang lain Sahihus Sirah An-Nabawiyah, beserta riwayat-riwayat disebutkan riwayatnya oleh Ibrahim Al-Ali. 1 jilid.
Ya, ada juga kitabnya Ikram Diya Al-Umari, salah seorang dahulu mudarris di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Bahkan dia juga yang termasuk ketika Syekh Muqbil masih talib, masih belajar di Jami'ah, Ikram Diya Al-Umari ini yang menjadi guru sirah pada waktu itu. Guru sirah pada waktu itu. Beliau pun juga punya kitab As-Siratun Nabawiyatus Sahihah. Nah, akan tetapi susunannya kurang baik. Nah, dan kadang bertele-tele dalam tempat yang semestinya tidak perlu untuk dijelaskan. Dan Syekh Muqbil rahimahullah, beliau juga menyebutkan bahwa Ikram Diya Al-Umari di saat dia membahas sirah sering terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan para orientalis. Ini yang menyebabkan dia tidak senang. Sehingga kalau dia yang mengajar, Syekh Muqbil lebih senang keluar ke maktabah, perpustakaan, baca kitab daripada menghadiri majelis Ikram Diya Al-Umari. Yang jelas di sana banyak dari kitab-kitab sirah yang bisa kita istifadah dari kitab tersebut. Naam. Walihada yanbaghi likulli insani. Oleh karena itu sepantasnya bagi setiap orang yuridu ayyazdada ma'rifatan binabiyyihi wa imanan bihi, yang dia ingin menambah pengetahuannya tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan kerasulannya, ayu tali'a min siratihi ma tayassara fi harbih, hendaklah dia menelaah dan mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mudah bagi beliau, bagi dia fi harbihi, ketika beliau berperang, wasilmihi, dan di saat beliau menetapkan perdamaian dengan kelompok yang lain, wasiddatihi, sikap keras beliau, warakhaihi, sifat lapang beliau, wa jami'i ahwalih, dan seluruh keadaan-keadaan beliau. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minal muttabi'ina li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon pada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahira, baik secara batin maupun secara zahir, wa ayatawaffana ala dzalik, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas sunnah. Innahu waliyuhu wal qadiru alaih. Naam. Kemudian setelah beliau menyebutkan 3 prinsip tersebut secara global, maka beliau pun masuk ke prinsip yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan seorang hamba pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza qila laka man rabbuk, jika kamu ditanya siapakah Rabbmu, ai man huwa rabbuka, yaitu di saat kamu ditanya siapakah Rabbmu, alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu, wa amaddaka, dan memberikan kesempatan hidup kepadamu, wa a'addaka, dan memberikan persiapan-persiapan yang ada pada kamu. Maksudnya persiapan ini persiapan untuk menerima kebenaran berupa akal, fitrah. Ini semua adalah i'dad liqabulil haq, persiapan untuk menerima kebenaran. Tinggal kamu, ya, apakah kamu mau menerimanya atau tidak. Wa razaqaka, dan yang telah memberikan rezeki kepadamu. Jadi kalau kamu ditanya siapa Rabb kamu itu, yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki kepada kamu itu, siapa dia?
Faqul, maka jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah mendidik aku, wa rabba jami'al alamina bini'amihi, dan yang telah mendidik seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Nah, itulah Rabbku, Rabbku dan Rabbmu. Wa Rabbi wa Rabbukum. Maka jawaban beliau ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kata-kata Rabb itu asal kata dari Rabba, yurabbi. Maka Rabb itu artinya adalah murabbi, yang mengajar, yang memberikan tarbiyah kepada seluruh alam dengan kenikmatan-kenikmatannya. Al-alamin. Apa perbedaan alamin dengan alam? Alamin jamak. Kalau alam, apa perbedaan alamin dengan alam ya Zubair? Baca ya Badar. Harith. Apa perbedaan alamin dengan alam? Naam. أين أصحاب النحو لك معروف حنفي ما لكم نعم أين عبد المجيد أين هو apa ya akhi Allahul musta'an man yadri ya Ali alamin majhul. Ya sudah, alamun. Mau apa? Alamun dengan alam. Naam. Aina imam? Gaib. Aina Abu Abdullah? Abdul Harim. Mana yang lebih umum berarti? Enggak kebalik. Alamin untuk uqala. Terbalik Barakallahu fiik. Kalau alamin itu lebih khusus. Alam itu yang berakal dan yang tidak berakal. Kalau alamin khusus yang berakal. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbnya alamin. Maksudnya al-uqala, mempunyai akal, manusia, jin, malaika, seterusnya. Ya, makanya al-alamun itu bukan jamak mudzakkar salim, karena tidak punya mufrad, antum ya ikhwan. Tapi dia kedudukannya apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Naam. Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Rabbku adalah Allah yang telah mendidikku dan mendidik seluruh alamin dengan nikmat-nikmatnya. Nah, sebab tarbiyah itu banyak.
Ya. Tarbiyah itu macam-macam, ada tarbiyatul jisim, pendidikan jasmani, ya, pendidikan fisik, pendidikan akal, pendidikan watak. Dan yang terbesar di antara seluruh pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita adalah tarbiyatul iman wal amalis salih. Tarbiyatul tauhid wa ittiba'is sunnah. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, at-tarbiyatu hiya. Tarbiyah itu adalah ibaratun anir ri'ayah. Ungkapan dari pemeliharaan, penjagaan. Allati yakunu biha taqwimul murabba, yang dengannya akan membentuk yang dididik tersebut. Nah. Ya. Kalau Syekh Saleh Al-Syekh, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tarbiyah itu adalah tadrijul murabba bimafaidil kamal, yaitu memberikan pendidikan kepada yang dididik sedikit demi sedikit, ya, dengan cara bertingkat-tingkat untuk menaiki jenjang-jenjang yang sempurna, jenjang kesempurnaan. Naam. Wa yush'iru kalamul muallif rahimahullah, dan memberikan isyarat dari perkataan al-muallif rahimahullah, anna ar-rabba ma'khudun minat tarbiyati, bahwa Rabb itu diambil dari kata tarbiyah. Li'annahu qala, karena beliau mengatakan, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, yang telah mendidik aku dan mendidik seluruh alam dengan kenikmatannya. Fakullul alamin qad rabbahumullahu bi ni'amihi wa a'addahum lima khalaqu lahu. Ya, maka setiap alamin Allah Subhanahu wa taala telah mendidik mereka dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dan Allah telah menyiapkan mereka dengan apa yang mereka diciptakan untuknya. Ya. Persiapan-persiapan untuk mendapatkan hidayah dan persiapan-persiapan yang merupakan hasil dari usaha mereka, yaitu surga atau neraka. Wa amaddahum birizqi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur mereka dengan rezekinya. Qala Allah tabaraka wa taala fi muhawarati Musa wa Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam percakapan Musa dan Fir'aun, "Faman rabbukuma ya Musa?" Maka siapakah Rabb kalian berdua wahai Musa? Musa ada dua, Bang. Kok di sini pakai lafaz rabbukuma? Hah? Ya Abdillah. Faman rabbukuma ya Musa. Kenapa kok tidak dikatakan faman rabbuka ya Musa? Tabarakallah. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hadah. Maka beliau menjawab bahwa Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya, kemudian memberikan hidayah. Fakullu ahadin minal alamin qad rabbahu Allahu azza wa jalla bi ni'amihi. Maka setiap individu dari seluruh alam telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi katsirah. Nikmat-nikmat Allah terhadap hamba-hambanya ini banyak. La yumkinu hasruha. Tidak mungkin membatasinya.
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Fallahu huwallazi khalaqaka. Maka Allah yang menciptakan kamu. Wa a'addaka. Dan telah menyiapkan kamu. Wa amaddaka. Memberikan tempo untuk kamu. Wa razaqaka. Dan telah memberikan rezeki kepadamu. Fahuwa wahdahu al-mustahiqul ibadah. Maka hanya Allah lah semata-mata yang berhak untuk diibadahi. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna natawaqqaf. Tafaddalu hafizakumullah.